اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, sifat yang kesembilan. Sifat yang kesembilan ialah si hamba itu tidak berharap-harap kepada manusia dan tidak juga terasa dalam hatinya hendakkan apa yang ada pada mereka. Oleh itu, ini sebenarnya ialah sifat yang mulia. Ia tidak perlu apa-apa. Inilah kebaikan yang besar, keyakinan dan pergantungan yang erat pada Allah. Inilah satu pintu daripada pintu-pintu tawakal kepada Allah, yang membolehkan seseorang itu takut kepadanya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan amalan agamanya. Dan ini juga tanda perdampingan yang terus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-10 ialah merendahkan diri, iaitu tidak berbangga-bangga dan membesarkan diri. Dengan sifat ini, maqam atau peringkat seseorang hamba itu akan dipertinggikan dan dipermuliakan Allah. Dia disempurnakan pada sisi Allah dan pandangan manusia juga. Dia diberi kuasa mendapatkan kehendaknya dalam hal urusan dunia dan akhirat. Inilah sifat yang berupa seluruh akar dan ranting bagi pokok kesempurnaan taat kepada Allah. Dan ini juga menolong menaikkan si hamba itu ke peringkat maqam, yakni station orang-orang yang saleh, yang redha dengan Allah dalam kesusahan dan kesenangan, dan inilah kesempurnaan wara'. Dalam keadaan merendahkan diri itu, si hamba itu hanya nampak kelebihan orang lain, dan dia berkata, barangkali orang itu lebih baik daripada aku pada pandangan Allah dan lebih tinggi kedudukannya. Jika orang itu orang kecil, si hamba Allah berkata, orang ini tidak bersalah kepada Allah, tetapi aku bersalah. Oleh itu, tentu sahaja dia lebih baik daripada aku. Jika orang itu orang besar, dia berkata, orang ini telah menghambakan dirinya kepada Allah sebelum aku berbuat demikian. Jika si hamba itu melihat seseorang yang alim, ia berkata, orang ini telah diberi apa yang tidak sampai kepadaku, dan ia telah mendapat apa yang aku tidak dapat. Dan ia tahu apa yang aku tidak tahu, dan dia bertindak menurut pengetahuan. Jika orang itu orang yang jahil, maka si hamba Allah itu akan berkata, orang ini engkar kepada Allah dalam jahilnya. Tetapi aku engkar padahal aku berilmu. Aku tidak tahu apakah akhirnya aku, dan apa pula akhirnya dia. Jika dilihatnya orang yang kafir, ia berkata, aku tidak tahu. Mungkin dia menjadi seorang Muslim dan akhir hayatnya dalam kebaikan. Tetapi mungkin aku menjadi kafir
dan berakhir dalam kejahatan. Inilah pintu kasih sayang dan takut, yakni kepada Allah. Dan inilah yang perlu dan inilah yang perlu kekal pada hamba-hamba Allah. Oleh yang demikian, apabila si hamba Allah itu telah menjadi seperti yang tersebut di atas itu, Allah akan memeliharanya dari mara bahaya dan akan dinaikkan tarafnya sebagai orang yang berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang pilihannya. Dia menjadi rakan Allah dan musuh iblis. Disinilah pintu rahmat. Disinilah kebanggaan dan kesombongan diberi hancur sirna. Rasa ketinggian diri dalam hal agama, keduniaan dan kerohanian hilang musnah. Inilah pati kehambaan atau penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Dengan tercapainya peringkat ini, lidahnya akan berhenti dari memperkatakan hal-hal ahli dunia dan apa-apa yang sia-sia. Tidak ada kerjanya yang sempurna tanpa tangga ini. Sombong, dengki dan melampaui batas akan hilang dari hatinya dalam semua keadaan. Cakapnya serupa dengan apa yang dalam hatinya dan tujuannya serupa dengan apa yang ada dalam hatinya. Pendeknya, zahir dan batinnya serupa juga. Manusia ini sama sahaja dalam pandangan berkenaan dengan hal nasihat menasihati. Dalam nasihatnya itu, ia tidak membuat misalan dari kejahatan seseorang atau dari tindakan baik dirinya, atau memperkatakan kejahatan orang lain, dan ia tidak suka mendengar kejahatan seseorang itu dibuat misalan. Kerana ini adalah membahayakan hamba-hamba Allah dan menyusahkan mereka dan membawa kerosakan kepada sifat zuhudnya, kecuali mereka yang ditolong Allah dengan rahmatnya untuk memelihara lidah dan hatinya supaya selamat. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-79. Alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini menyambung. Pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-78. Boleh tidak bermaksud ulang lagi ya. Semuanya kita tahu sudah syarahan yang ke-78 ini. Musannif atau mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mengajar kita dan memberikan kita indikator, pengukur, ya, untuk kita mengukur 3 hal penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam diri kita sendiri. Nah, 3 hal penting itu, yang pertama adalah keadaan rohaniah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan sedar diri kita. Dan yang ketiga adalah mencapai matlamat kerohanian kita. Ya. Capaian, bukan mencapai ya, capaian matlamat kerohanian kita. Nah, ini 3 hal. 3 hal ini adalah hal yang sangat penting ya. Sekali lagi kita sebut, 3 hal ini adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang kerohanian. Nah, adapun orang-orang kerohanian itu kemudiannya disebut ahlillah. Ya. Orang-orang kerohanian ataupun ahlillah. Nah, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah kesedaran, keadaan rohaniah. Keadaan rohaniah. Nah, jadi dia mau periksa rohaniahnya, baikkah, tidak baikkah, baguskah, tidak baguskah, elokkah, tidak elokkah. Nah, ini keadaan yang pertama. Dan yang keduanya adalah kesedaran, ya. Kesedaran diri. Nah, jadi kalau mau periksa kesedaran diri, nah boleh menggunakan indikator yang diajar oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Jadi boleh saja kita periksa tahap kesedaran kita. Betulkah kita sedar diri? Ya kan? Nah, yang ketiganya adalah pencapaian, ya. Pencapaian matlamat kerohanian.
pencapaian matlamat kerohanian. Nah, boleh juga digunakan indikator yang kita belajar, ya. 10 indikator yang telah dibentangkan, bukan telah dibentangkan ya, 8 daripadanya telah kita bentangkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Nah, jadi 10 indikator, 10 kayu ukur, dan pengukuran itu terkait dengan 3 hal penting ini. Ya. Kerana kita berpegang teguh dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bagus, apabila baik rohaniah kita, maka baiklah jasmaniah kita, ya. Kita berpegang teguh gitu. Nah, jadi untuk mengukur rohaniah kita itu 10 indikator yang sedang kita belajar sekarang adalah untuk mengukur keadaan rohaniah kita, mengukur kesedaran diri kita, mengukur pencapaian matlamat kerohanian kita. Seluruhnya terkait dengan rohaniah. Okey? Pada keseluruhannya terkait dengan rohaniah. Nah, itulah yang kita sebutkan indikator untuk mengukur rohaniah kita ataupun kerohanian kita. Okey? Nah, malam ini kita terus saja sambung kata musannif rahimahullah taala. Sifat yang ke-9, ya. Kayu ukur yang ke-9. Sifat ai kayu ukur. Nah, kalau digunakan istilah kayu ukur boleh faham kah? Kayu ukur kah? Tip kah? Pengukur kah? Nah, terserah saja. Yang penting kita boleh menggunakannya untuk menilai diri kita sendiri. Nah, itu. Okey? Nah, kemarin kita sebut berapa? Kemarin kita baca yang ke-7 kemarin kan? Kita bermula dengan yang ke-4. Nah, jadi perhatikan masing-masing. Okey. Kata musannif, sifat yang ke-9 ialah si hamba itu tidak berharap kepada manusia. Tidak berharap dengan maksud tidak bergantung. Nah, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Allah, hal-hal yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan hal-hal yang tidak bercanggah dengan Allah? Nah, namanya isteri perlu bergantung dengan suaminya kan? Namanya anak perlu bergantung dengan ibu bapanya. Itu kan? Fahamkah? Tidak faham makil. Nah, isterimu nanti bergantung dengan siapa? Isterimu bergantung dengan Bangladesh. Nah, kau mau cari susah kah itu? Dia lari ikut Bangla nanti, kau tahu kah? Nah, isterimu bergantung dengan siapa? Nah, dengan diri kau sendiri kan? Nah, itu hal-hal yang dibenarkan oleh syarak. Okey? Hal-hal yang dibenarkan oleh syarak. Nah, adapun dalam hal-hal yang luar daripada sifat syar'i itu, ya. Nah, luar daripada sifat syar'i itu pada dasarnya adalah apa ya? Pada dasarnya adalah rohaniah kita itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, keadaan rohaniah kita sendiri. Ya. Keadaan rohaniah kita sendiri tidak berharap bergantung kepada manusia. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kita bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia sampai-sampai kita tidak bergantung kepada Allah, lalai daripada Allah. Ya. Nah, itu satu kesalahan dalam hal kerohanian. Nah, begitu. Okey, jadi katanya si hamba itu tidak berharap bergantung kepada manusia dan tidak juga terasa dalam hatinya, tidak juga terasa di dalam hatinya hendakkan apa yang ada pada mereka. Dalam arti kata yang lainnya, dia tidak cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kenapa? Kerana dia meyakini bahawa apa yang diuntukkan oleh Allah kepadanya pasti akan dia dapat. Itu kan? Apa yang tidak diuntukkan oleh Allah kepadanya, dia tidak akan dapat. Jelas? Ya. Dan yang pasti, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi.
Dan apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Jelas sudah kan itu? Nah, jadi kalau sudah demikian, kenapa kita perlu hendakkan, mahukan sesuatu yang ada pada orang lain? Ya kan? Nah, orang lain ada apa yang besar-besar, semuanya besar. Nah, kita kecil-kecil saja. Nah, memadai sudah, alhamdulillah. Itu kan misi kan? Janjinya kita boleh taat dan patuh kepada Allah SWT. Kalau ada semuanya besar, kereta besar, bini besar, motor besar, semua besar, tapi tidak boleh taat dan patuh kepada Allah, untuk apa kita menginginkan? Itu kan? Jelaskah? Nah, itu cerita orang lelaki besar-besar. Kalau cerita orang perempuan, mau langsir baru, itu baru, ini baru, serba baru, semua mau baru saja. 3 bulan bilang lama sudah. 2 bulan pakai bilang lama sudah. Mau yang baru. Nah, itu kelebihan orang perempuan kan. Jadi semuanya baru-baru saja maunya. Okey. Jadi sampai-sampai jika dia tidak ada, nah dia inginkan seperti orang lain ada. Dia menginginkan sesuatu seperti apa yang orang lain ada. Faham tak? Nah ini. Ini sifatnya, ini keadaan. Nah, jadi kalaulah kita hidup dengan meyakini apa yang Allah untukkan kepada kita, pasti kita akan dapat. Dan apa yang tidak diuntukkan oleh Allah kepada kita, pasti kita tidak akan dapat. Nah, kalau begitu, untuk apa kita menginginkan apa yang ada pada orang lain? Begitu kan? Nah, jadi tidak perlu kita menginginkan apa yang ada pada orang lain. Syukur saja apa yang ada pada kita, ya, belajar bersyukur dengan sebaik-baiknya, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak rosak, ya, supaya kita tidak rosak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Okey? Jadi katanya oleh itu, ini sebenarnya ialah sifat yang mulia. Kata mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ini adalah sifat yang mulia. Kenapa? Sifat ini akan membebaskan kita daripada tamak dengan dunia. Ya. Ini adalah sifat yang mulia. Kenapa? Kerana sifat ini akan membebaskan kita, ya, daripada tamak dengan dunia. Justru tamak dengan dunia itu akan menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai, ya, akan menyebabkan kita lalai dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketamakan kepada dunia itulah yang menyebabkan kita berbimbang. Nah, berbimbang itu nantinya menyebabkan kita lalai, ya, dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh fahamkah? Boleh fahamkah? Ha? Jadi sebab itu musannif mengatakan ini adalah sifat yang mulia. Artinya apa? Artinya siapa yang boleh membebaskan dirinya daripada sifat menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain atau seperti yang ada pada orang lain, nah itu merupakan bagian daripada sifat yang mulia kepada rohaniah kita. Nah, nantinya kita tidak akan terheret ke dalam sifat yang lebih buruk, yaitu berbimbang dengan dunia. Ya kan? Berbimbang kita dengan dunia. Nah, kalau dibandingkan berbimbang dengan akhirat, berbimbang dengan akhirat itu 2 minit, berbimbang dengan dunia 24 jam. Nah, mana seimbang lagi sudah. Ya kan? 24 jam kita berbimbang dengan dunia saja. Berbimbang dengan akhirat 2 minit saja. Nah, 2 minit pun sebab mungkin solat, kan? Nah, jika tidak solat, langsung tidak ada berbimbang dengan akhirat, tidak ada berbimbang, ya, tentang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kehinaan. Ya. Jadi berbimbang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan. Okey, jelas sudah. Jadi katanya oleh itu ini sebenarnya ialah sifat yang mulia, betul. Sifat yang mulia dia akan memuliakan kita. Sifat yang baik akan membaikkan kita. Sifat yang elok akan mengelokkan kita. Nah, itu perlu kita fahami betul. Ya.
Nah, sifat yang tidak baik akan mentidakbaikkan kita. Sifat yang buruk akan memburukkan kita. Jelaskah? Nah, sifat yang tidak elok akan menyebabkan kita menjadi tidak elok. Nah, ini adalah hakiki, itu adalah hakikat. Nah, justru kita perlu mencari dan berada di dalam sifat-sifat kemuliaan. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan memuliakan kita. Jelaskah? Nah. Jadi kata musannif, oleh itu ini sebenarnya ialah sifat yang mulia. Ini isim isyarah. Ini, apa ini? Tidak berharap kepada manusia. Nah, itu masih kecil skupnya ya. Tidak berharap kepada manusia. Hakikatnya tidak berharap kepada makhluk seluruhnya. Jadi kita tidak mengharap kepada manusia, kita tidak berharap kepada jin, kita tidak berharap kepada apapun. Ya. Iti angsa kah, kambing kah, ayam kah, apakah, kita tidak berharap. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lah yang mengontrol sekalian makhluknya, termasuk ayam, kambing dan sebagainya. Paham akil? Nah, begitu. Ia tidak perlu apa-apa. Nah, jadi ia ai manusia, ia ai kita. Tidak perlu apa-apa. Kita tidak perlu apapun. Ya. Melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, memadai. Allah mengurniakan kepada kita kesederhanaan dalam hidup ini. Masya Allah, syukur saja. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Ya. Kenapa kita perlu menginginkan sesuatu yang Allah untukkan kepada orang lain, bukan untuk kita. Ya. Dan sekiranya Allah untukkan kepada kita, mungkin saja akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Nah, mungkin begitu saja. Okey. Inilah kebaikan yang besar, kata mursyid kita. Ini sebahagian daripada kebaikan yang besar. Keyakinan dan pergantungan yang erat pada Allah. Bahkan ini merupakan sebahagian daripada keyakinan dan pergantungan yang erat pada Allah. Pergantungan, nah kita pakai pergantungan itu terjemahan daripada istilah Arabnya adalah tawakal. Betul kan? Nah, jadi kata musannif, ya, dan pergantungan ai tawakal yang erat pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal perkataan Arabnya, pergantungan bahasa Melayunya. Pencerahannya adalah hubungan yang baik, hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam arti kata yang lain, apabila kita tidak mengharapkan kepada manusia, apabila kita tidak mengharap kepada makhluk, kita hanya mengharap kepada Allah, artinya kita bergantung erat dengan Allah, kita berhubungan erat dengan Allah SWT. Nah, itulah sifat kemuliaan. Jelaskah? Inilah satu pintu, kata musannif, inilah satu pintu daripada pintu-pintu tawakal kepada Allah. Nah, musannif pun menyebutnya. Inilah salah satu pintu ataupun pintu daripada pintu-pintu tawakal kepada Allah. Pintu artinya penghubung, ya. Pintu artinya penghubung. Pintu artinya jalan masuk, begitu kan? Faham tak? Pintu artinya apa, Fas? Pintu. Nah, pintu artinya jalan masuk. Tingkap artinya? Nah, mau kasih tahu kamu orang, setiap istilah ada maknanya. Ya, setiap istilah. Nah, kita datang-datang pintu saja. Apa pintu? Pintu. Apa? Itu pintu. Ya, pintu. Apa maknanya? Nah, maknanya jalan untuk masuk. Betul? Nah, itu. Epistemologinya. Ya, kata dasar tempat keluarnya. Jadi setiap istilah ada maknanya. Nah, orang mau jadi orang alim kena menguasai makna-makna istilah juga. Tahu tak? Nah, jika tidak kau halim saja. Faham tak? Nah, jadi katanya inilah satu pintu daripada pintu-pintu tawakal. Artinya ini, sifat ini merupakan jalan masuk ke tawakal.
Faham enggak? Sedangkan tawakal itu merupakan salah satu daripada sifat ruhaniyah mukmin. Nah, kita sedang belajar daripada Mukasyafatul Qulub juga kita belajar. Ya. Sedangkan tawakal itu merupakan salah satu daripada sifat ruhaniyah orang yang beriman. Dalam arti kata yang lain, orang yang beriman mesti ada 9 atau 10 sifat itu. Nah, jika tidak ada 9 atau 10 sifat itu, maka keimanannya dipertikaikan. Jelas kan? Nah. Jadi salah satunya adalah tawakal. Berarti ada pintu masuk kepada tawakal, ada pintu masuk kepada taubat, ada pintu masuk kepada syukur. Nah, semua sifat-sifat itu ada pintu masuknya. Ada jalannya untuk menyampaikan kepada dia, betul? Nah, termasuklah tawakal. Nah, adapun pintu masuk atau jalan masuk atau jalan untuk sampai kepada tawakal itu adalah bebasnya kita daripada berharap kepada makhluk. Nah, itu kita belajar dalam syarah-syarah sebelumnya. Ya, antara tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah membebaskan rohaniah kita daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu tanggung jawab kita, itu peranan kita. Membebaskan ya, rohaniah kita. Artinya membebaskan akal dan hati kita daripada pengaruh makhluk, termasuk manusia di situ, ya, benda, hal dan perkara. Nah, jadi kita perlu tanya, bebaskah kita sudah daripada pengaruh-pengaruh itu? Ya, bebaskah sudah kaum Mizi daripada pengaruh telefon, benda? Pengaruh benda namanya telefon. Bebas sudah? Belum ya? Nah, tidak ada telefon macam mau mati saja rasanya kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Faham kah? Bebas kau Fas? Bebas sudahkah kau daripada pengaruh benda yang namanya bedak? Nah, mau bedak saja kan? Mau bedak, mau lipstick, mau itu, mau ini. Maskara. Apa lagi? Aku pun tidak tahu. Nah, bukan itulah Fas. Kau bukan terpengaruh dengan itu. Kau terpengaruh dengan cover telefon saja. Cover telefon tahu kah? Nah, itu saja kau terpengaruh. Bukan benda besar, benda kecil saja kau terpengaruh sudah. Nah, sedangkan dengan Allah Subhanahu wa taala kau sikit pun tidak terpengaruh. Allah, ya Allah. Okey, faham sudah ya? Jadi katanya inilah satu pintu daripada pintu tawakal kepada Allah. Artinya, jika kita mau membina tawakal, mau membina sifat tawakal dalam rohaniah kita, nah ini sebagai salah satu pintunya. Ya, perlu membebaskan diri kita daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Walaupun di sini disebutkan manusia saja. Ya, tidak berharap kepada manusia. Okey. Yang membolehkan katanya, inilah satu pintu daripada pintu-pintu tawakal kepada Allah yang membolehkan seseorang itu takut kepadanya. Yang membolehkan yang membolehkan seseorang itu mencapai, ya. Yang membolehkan seseorang itu mencapai takut, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membolehkan seseorang itu mencapai takut, lagi taqwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita boleh mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya 9 atau 10 sifat itu ada di dalam rohaniah kita, betul? Nah, itu kita belajar sudah kan? Nah, takwa tidak akan berlaku melainkan terhimpun di dalam rohaniah kita 9 atau 10 sifat yang telah kita sebutkan. Jelaskah?
Nah, sekarang mau mencapai satu-satu sifat itu. Jelas ke? Nah, jadi mau mencapai sifat tawakal, nah ini dia bilang yang membolehkan seseorang itu mencapai takut takwa kepadanya nya Allah Subhanahu wa taala. Baginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh mencapai takwa kepada Allah melalui tawakal ya. Nah, ini pintunya. Nanti melalui taubat ada pintunya, melalui syukur ada pintunya. Tetapi melalui semua sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Nah, bolehkah? Kelirukah? Tidak keliru kan? Okey. Dan ini menunjukkan kesempurnaan amalan agamanya. Bahkan sifat yang sedang kita bincangkan ini ya, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap artinya tidak bergantung, gitu kan? Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada makhluk, benda, hal dan perkara. Kata musannif, inilah yang menunjukkan kesempurnaan amalan agama. Maksudnya, ini menunjukkan agama yang ada pada diri kita sempurna. Ya. Ataupun diri kita dalam keadaan sempurna dalam beragama. Ya, kesempurnaan agama itu satu hal kan. Nah, sekarang agama kita cari-cari saja. Bukan agama kita, agama pada diri kita. Ya. Pada diri kita, agama itu cari-cari saja. Kenapa cari-cari? Karena kita tidak menyempurnakannya. Ya kan? Fikiran kita salah menyalahi agama. Perasaan hati, perasaan kita salah menyalahi agama. Tingkah laku kita, perbuatan kita salah menyalahi agama. Nah, di situ kita yang mencari-carikan agama. Faham kah? Faham Izi? Nah, agama melarang kita daripada buat dosa. Nah, kita buat dosa syok saja. Nah, itu yang mencarikan agama. Itu kan? Jadi kata musannif, dan ini menunjukkan kesempurnaan amalan agama. Ini menunjukkan kepada kita yang agama itu sempurna pada diri kita. Dengan apa? Dengan sifat yang kita sebutkan. Sifat apa? Sifat tidak berharap, bergantung kepada manusia. Nah, boleh tambah, kasih luas lagi skupnya. Tidak berharap, tidak bergantung kepada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu. Dan kata musannif, ini juga tanda perdampingan. Tanda perdampingan. Perdampingan, nah kita paham saja kan? Perdampingan, berdamping. Nah, dan ini juga tanda perdampingan yang terus langsung. Yang terus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda kita berdampingan. Nah, berdampingan itu dimudahkan istilahnya adalah berhubungan. Ya. Dan ini juga tanda perdampingan berhubungan yang terus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kerana itu musannif mengatakan ini adalah sifat yang mulia. Ya, sifat bergantungan, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mukmin hanya bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Nah, fahamkah? Nah, ada satu kisah. Satu kisah berlaku, ini diceritakan oleh guru kami, ya, mursyid kami, masa balik belajar dulu, diceritakan ada satu kisah. Nah, kisah ini berlaku kisah ini kemudian diriwayatkan oleh para ulama, ya. Jadi dia merupakan periwayatan. Jadi sejauh mana benar kita tidak tahu, ya. Tetapi bukan kisahnya, pelajaran yang kita perlu ambil di dalamnya. Nah, satu hari ada satu keluarga miskin. Keluarga ini sangat miskin, sampai-sampai kadang-kadang tidak ada makanan. Ya. Nah, satu hari si suami keluar ke masjid.
Nah, di rumah tidak ada makanan, dia keluar ke masjid untuk mendirikan salat di masjid berjamaah. Di samping dia mengharapkan nanti selepas salat dia dapat mencari makanan kan untuk anak isteri. Nah, nanti sampai pulang dia daripada masjid ke rumah, nah tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Pada masa itu kemarau panjang. Nah, semua orang dalam keadaan susah saja. Jadi, pulang dia ke rumah, tanya si isteri, ada makanan? Tidak ada. Kemudian, mana anak-anak kita? Bilang anak-anak tidur semuanya. Aku sudah menidurkan mereka, kata isteri. Sudahkah mereka salat Isya? Tanya si suami. Si isteri bilang tidak. Karena kalau mereka bangun nanti mereka menangis mau makan, minta makanan lagi. Biarlah mereka tidur. Si suami bilang tidak boleh. Kan? Bangunkanlah mereka supaya mereka salat Isya. Lalu si isteri bilang lagi dia, nanti kalau bangun dia minta makanan, nangis-nangis minta kita makanan, sedangkan kita tidak ada makanan. Bangunlah. Bangunkanlah mereka. Karena aku bukan penjaga rezeki mereka. Kata si suami, bangunkanlah anak-anak itu supaya mereka salat Isya. Aku bukan penjaga rezeki mereka. Penjaga rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bangunkanlah supaya mereka salat Isya. Nah, si isteri pun membangunkan anak-anak. Bangun, kemudian mereka salat Isya. Nah, selepas mereka salat Isya, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab si suami. Siapa? Aku mau bertamu, katanya. Lalu dibukakan pintu. Ya, betul. Orang mau bertamu. Bersama dengan dia ada satu dulang makanan. Nah, silakan masuk. Masuklah dia. Kenapa Tuan datang bertamu dengan kami? Aku dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pintu rumahmu. Kata si tetamu. Aku tinggal di hujung sana. Nah, dia tinggal di hujung. Mungkin di satu tempat tapi hujung sana. Di mana malam ini aku sebenarnya menjamu orang. Menjamu tetamu datang dari kota. Tetapi ketika kami mau makan, ada pertengkaran kecil. Nah, sampai-sampai tetamu itu pulang, dia tidak mau makan apa yang kuhidangkan, apa yang kujamu. Lalu aku berniat, ya Allah, sekiranya aku berada di dalam kebenaran. Apa yang kusiapkan untuk jamu tetamuku ini, jadikanlah rezeki siapapun yang kau kendaki. Nah, katanya begitu. Jadikanlah rezeki siapapun yang kau kendaki. Maka aku bawa makanan ini dalam dulang ini, aku berjalan. Sehingga Allah menghentikan aku di sini. Aku tidak boleh kemana-mana lagi. Sampai di depan rumahmu saja. Allah menghentikan aku di sini. Nah, rezeki ini menjadi rezekimu. Nah, terkejutlah. Si istri, si ayah, dan si anak-anak juga terkejut. Makanlah. Nah, ternyata mereka makan makanan yang hebat. Sesuai dengan makanan untuk dijamu pada masa itu. Kan? Nah, hebat. Makan mereka sampai kenyang. Nah, ceritanya sejauh mana benar kita tidak tahu. Ya, tetapi diriwayatkan oleh ulama, atas ulama, sehingga sampai kepada guru kami, dan guru kami meriwayatkannya kepada kami. Nah, apa? Modus dalam cerita itu, penceritaan itu adalah, rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya. Allah menghendakinya untukmu, maka dia akan dapat kepadamu. Dan jika Allah tidak menghendaki untukmu, kau tidak akan dapat. Betul kan? Nah, itu. Nah, yang penting berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, seperti disebutkan oleh mursyid kita di sini, yang penting adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, itu yang penting. Betul kan? Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala, pemegang rezeki itu, akan memudahkan rezeki untukmu, akan memudahkan urusanmu. Nah, begitu kan? Pahamkah? Sesuai dengan kita. Ya, sesuai dengan kita, sesuai dengan keperluan kita. Pahamkah? Keperluan kita pada dasarnya sikit saja. Yang berlebih-lebih itu adalah hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita yang mau begitu, mau begini, mau begitu, mau begini. Ya, yang namanya keperluan kita itu sedikit saja. Betul? Paham kan? Nah, kau makan bukan sampai 3 lori satu hari. Betul kan? Nah, paling-paling tinggi kau makan. Nah, paling-paling tinggi kau makan, kita katakan paling-paling tinggi kau makan dari segi modalnya mungkin 10 ringgit. Satu hari, betul? Nah, 1 bulan berapa? 1 bulan berapa? Kalau 1 hari 10 ringgit. Nah, 1 bulan 300 saja kan? Itu saja untuk makan. Kita andaikan begitu.
Nah, yang kau sampai 2.000 tidak cukup, 3.000 tidak cukup, 4.000 tidak cukup, 5.000 tidak cukup. Kenapa? Nah, kerana hawa nafsu. Tahu kan? Hawa nafsu kita yang berlebih-lebih. Jelas? Pakaian kita, 3 pasang tidak cukup kah? Cukup kan? Kenapa kita perlu, ini mau color biru, ini mau color merah, ini mau itu, ini. Kenapa? Nah, itu semuanya kerana hawa nafsu kita kan? Betul tak, Bang Akil? Nah, nanti kau pakai sebuah kereta, kau pakai kereta. Kereta kau itu nama apa? Namanya, nama apa kereta kau? Kancil. Nah, pada dasarnya kancil itu cukup, bah. Betul kan? Yang kau mau tukar, sekejap tukar sport rim, sekejap tukar enjin turbo, sekejap kau pasang audio sistem dalam kereta kau sampai ribu-ribu. Kenapa? Nah, paham enggak? Yang sebenarnya keperluan itu sedikit saja. Syukurlah dengan keperluan yang sempurna itu. Paham enggak? Bukan kita mendambakan sesuatu yang berlebih-lebih mengikut hawa nafsu kita. Paham enggak? Nah, nantinya membawa kita kepada keburukan-keburukan yang lain. Jelas? Jadi sama saja, orang perempuan pun sama saja. Cukup, bah. Lipstick ada satu sudah. Habis baru beli lain. Ini ada merah, ada pink, ada hitam, ada biru, ada hijau, ada kuning. Nah, macam-macam color lipstick kau mau. Bedak saja ada 2-3 jenis bedak. Tepung gomak. Bedak apa lagi? Kau mana tahu? Nah, memadai saja, okey? Nah, begitu, Pak. Ya, yang penting boleh dibilang, yang penting adalah perdampingan, hubungan terus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting. Nah, berpeganglah. Ya. Jadikan pegangan kita. Sangat penting. Rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah rusak saja kita. Ya. Jika tidak diperbaiki, terus kita rusak sampai ke mati. Ya. Apa yang rusak? Akal kita. Cara berfikir kita rusak. Apa yang rusak? Hati, rasa dan perasaan kita rusak. Apa yang rusak? Nah, nantinya tingkah laku kita juga turut rusak. Rusak terus sampai ke mati. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang penting kita jelas sudah. Ya, apa yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kata musannif, sifat yang ke-10. Ialah merendahkan diri. Nah, sifat yang ke-10 itu adalah merendahkan diri. Yaitu tidak berbangga-bangga dan membesarkan diri. Tidak berbangga-bangga dan membesarkan diri. Membesarkan diri ai sombong. Membesarkan diri ai sombong. Nah, itu sifat yang ke-10. Menjadi kayu ukur. Ini berarti jika kita jenis berbangga-bangga, jenis membesarkan diri, nah, sebenarnya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Rohaniah kita, ya. Keadaan rohaniah kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesedaran diri kita masih rendah, ya, dan pencapaian matlamat kerohanian kita juga masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pencapaian matlamat kerohanian apa, Lina? Sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak ada. Misalnya kan? Mana mungkin sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bermula dengan Allah terima diri kita. Nah, itu. Kan? Nah, jika diri kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, mau sempurna macam mana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Nah, jadi tidak mungkin sampai kepada kesempurnaan. Ya. Jadi titik mulanya adalah hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Jadi yang ke-10-nya ialah merendahkan diri. Kamu orang marking bah tiap-tiap sifat itu ya. Supaya kita boleh lihat terus saja.
Merendahkan diri iaitu tidak berbangga dan tidak membesarkan diri, tidak sombong. Nah, tidak berbangga-bangga kita. Tidak sombong kita. Ya. Jadi lawan berbangga, lawan sombong adalah rendah diri. Ya. Dengan sifat ini katanya. Dengan sifat ini apa? Rendah diri. Dengan sifat ini, rendah diri, makam ataupun kedudukan. Ya, makam, nah kita pun guna istilah makam saja kan. Nah itu lebih mudah. Makam atau peringkat. Makam artinya kedudukan. Peringkat artinya tahap. Peringkat dikaitkan dengan hal. Ya, peringkat dikaitkan dengan hal. Sedangkan makam adalah kedudukan. Nah, cuma istilah yang bermunculan di sana. Nah, ini makam, ya, ini asfal, ini hal, ya, ini pun hal. Nah, peringkat tadi disebutkan peringkat. Nah, ini peringkat-peringkat. Ya, ini peringkat-peringkat. Berarti peringkat di situ merujuk kepada perkembangan rohaniah dan perkembangan jasmaniah. Nah, itu. Nah, itu yang disebut sebagai peringkat. Jelaskah? Dengan sifat ini katanya, dengan sifat ini rendah diri, makam, nah kita sebut sudah makam di sana, ya, atau peringkat seseorang hamba, atau peringkat. Kerana makam itu ditentukan, makam itu ditunjukkan oleh perkembangan peringkat hal kan? Nah, hal itu yang menunjukkan perkembangan makam, betul? Faham tak? Nah, ini jangan keliru kamu orang ya. Ya. Jadi sejauh mana hal jasmaniah kita, sejauh mana hal rohaniah kita, dan sejauh mana hal jasmaniah kita nanti tergabung. Nah, dia menunjukkan makam kita, gitu kan? Nah, okey. Jadi katanya dengan sifat ini, makam atau peringkat seseorang hamba, makam, nah dia sebut makam dulu. Pada dasarnya sebut peringkat dulu, betul kan? Peringkat artinya hal rohaniah dan hal jasmaniah, kemudian baru sebut makam. Begitu kan? Seseorang hamba itu akan dipertinggikan, berarti akan naik. Betul kan? Nah, kita belajar sudah. Jadi, nantinya kita bermula dengan apa? Pencari di sini kan? Kita bermula dengan pencari, perayu, apa? Perindu, pecinta, dicintai, gitu kan? Nah, jadi perkembangan ini sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan ini. Nah, contohnya begini. Kan? Pencari, perayu, pencinta, perindu. Nah, kita katakan pencinta di sini, perindu, pencinta di sini katakan. Nah, nanti dia akan menunjukkan kepada kita kedudukan kita. Hah? Paham enggak? Nah, kalau kedudukan kita di sini misalnya 1, 2. 1, 2. Misalnya ya, ini misal saja. Okey. 2, 3. Nah, jadi kalau kedudukan kita di pecinta, nah mungkin saja kita berada di muqarrabin. Betulkah? Pahamkah? Nah, jadi artinya apa? Artinya garis ini ya yang kita sebutkan hal rohaniah. Garis ini hal jasmaniah. Nah, datang istilah baru kepada kita pula apa? Peringkat. Ya, datang di sini peringkat. Nah, yang dimaksudkan dengan peringkat-peringkat ini adalah perkembangan kenaikan. Nah, nantinya menunjukkan makam kita. Jelas kan? Ini berapa kali ku ajar sudah. Lumat sudah. Nah, sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang tahu bah peringkat kita. Makam kita, kedudukan kita. Ini sampai kita tidak tahu apa. Macam mana kita mau perbaiki diri kita kalau kita sendiri tidak tahu apa, betul kan? Nah, tahu kita ini keburukan, ini kesalahan, ini tidak boleh, ini boleh. Nah, itu yang kita perlu tahu baru kita boleh memperbetulkan diri kita, betul? Nah, enjin yang rosak, tahu kerosakannya baru boleh diperbetulkan, betul? Nah, jika tidak tahu kerosakannya, kau buka, kau pasang, kau buka, kau pasang, hancur bah enjin itu. Begitu kah? Tanya si Ahmed, bah, dia tahu bah dia belajar enjin-enjin semua. Betul kah? Kami mana tahu, kami tidak belajar.
Kau saja yang belajar. Betulkah begitu? Nah, jelaskah? Nah, berarti tahu kerosakan, tahu untuk diperbetulkan. Nah, bayangkan kita tidak tahu kerosakan diri kita apa. Karena jahilnya kita. Karena tidak ada pengetahuannya kita. Nah, kita mau perbetul apa? Nah, untung-untung jika kita rasa mau perbetul. Bahkan, kita rasa kita betul saja. Walaupun kita tidak betul. Ya kan? Walaupun kita berada di dalam kesalahan, kesilapan, dosa, begitu begini. Nah, kita rasa kita betul saja. Nah, itu lebih buruk keadaannya. Betul? Oke. Jadi katanya, dengan sifat ini, makam atau peringkat seseorang hamba itu akan dipertinggikan. Nah, apa maksud dipertinggikan? Dinaikkan, dikembangkan. Ya kan? Allah akan menaikkan kita. Allah akan meninggikan kita. Ya, Allah akan menaikkan kita dari satu posisi kepada satu posisi. Nah, di sini apa? Fas. Awam. Kemudian Allah naikkan kita di sini apa? Tawabin. Kemudian Allah naikkan kita di sini apa? Muhafizin. Kemudian Allah naikkan di sini apa? Nah, muqarrabin. Nah, ketika kita berada di makam muqarrabin, nah di sini kita posisi pencinta sudah. Paham kan? Paham tak? Hal jasmaniah kita pencinta. Hal rohaniah kita, nah mungkin kita taubat, syukur. Nah, ini tidak betul bahasa susunannya. Dia mungkin ada lagi. Dalam ini dia ada 4 atau 5. 1, 2. Nah, begini mungkin. Ya, ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Taubat, syukur, sabar, zuhud, khauf. Ya. Nah, di sini ada di dalam ini. Kita misalkan ada dalam ini 5 sifat. Ya. Nah, nanti di dalam ini 2 lagi di sini. Di sini 2. Oh, salah sudah kita. Bukan, Pak. Di sini 1. Di sini 5. Ya. Taubat berada di dalam ini, sesuai dengan tawabin itu. Betul kan? Nah, begitu. Taubat di dalam ini. Kemudian syukur, sabar, zuhud, khauf, raja' ada di sini. Betul ada di sini 5 sifat. Nah, di sini 1, di sini 5, 6. Nah, di sini tawakal, redha, tawakal, mahabbah di sini. Redha, nah 3 di sini. 3 sifat. Oke, di sini 1 sifat. Nah, lengkap sudah. Pahamkah? Nah, di sini 1 sifat saja. Ketika dia berada di makam awam dan tawabin, nah sifatnya adalah bertaubat. Yang mungkin dia punya apa di sini saja. Ya? Dia punya apa? Hal jasmaniahnya pencari, nah dia cari ilmu untuk membetulkan diri dia. Kemudian dia jadi perayu, nah ketika itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jadi perindu, ya. Nah, ketika dia jadi perindu, dia sudah berada di posisi ini. Posisi ini. Nah, begitu. Boleh nampak kah? Hah? Okey. Terus. Jadi katanya, dengan sifat ini, makam atau peringkat seseorang hamba itu akan ditinggikan. Nah, dinaik satu tingkat kepada satu tingkat, satu tingkat kepada satu tingkat. Berarti rohaniahnya menjadi semakin bagus, begitu kan? Dan dipermuliakan Allah, dan Allah akan memuliakannya. Ya, Allah akan memuliakannya. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya, di sini ada 4 hal. Ajar sudah semua orang, ya. Allah apabila ini oleh padam, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan, nah ada 4 keadaan. 1 untuk para nabi rasul, tidak pada kita, ya. Nah, 3 lagi Allah permuliakan kita dengan 1 peringkat paling rendah namanya himmah. Peringkat yang kedua dipanggil izzah. Dan peringkat yang ketiga dipanggil karamah.
Nah, Allah memuliakan kita dengan himmah. Allah memuliakan kita dengan izzah. Allah memuliakan kita dengan karamah. Nah, terserah kita di mana kita berada. Itu kan? Nah, kalau kita berada di sini, kita berada di peringkat ini, di makam ini, awam dan tawabin. Nah, Allah memuliakan kita dengan himmah namanya. Jelaskah? Kalau kita berada di lagi tinggi, naik lagi kita punya kedudukan, dinaikkan oleh Allah SWT kepada muhafizin, kepada muqarrabin. Nah, Allah memuliakan kita dengan izzah. Begitu. Ya. Nah, naik lagi macam mizi, salihin, syuhada, siddiqin dia. Nah, Allah memuliakan dia dengan karamah. Nah, jadi mizi, Allah kasih dia karamah saja. Nah, karamah si mizi. Gitu kan? Karamah si mizi, asyik bergaduh dengan Sofia saja. Tidak puas hati. Nah, aku pun tidak tahu karamah apa. Okey. Nah, faham sudah kah? Fahamkah itu? Nah, terus. Dia disempurnakan. Dia disempurnakan pada sisi Allah. Berarti Allah menolongnya untuk sempurna. Sempurna apa? Sempurna hubungan. Nah, Allah menolongnya untuk sampai kepada sempurna hubungan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi matlamat semua orang yang beriman. Nah, ya, matlamat semua orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman, orang yang beriman dengan ilmu. Bukan beriman dengan bodoh. Bukan beriman dengan jahil, tahu tak? Nah, orang yang beriman dengan jahil, dia tidak ada matlamat apa-apa. Dia sendiri tidak tahu apa. Begitu kan? Nah, orang beriman dengan ilmu, maka dia akan dapati matlamat besarnya adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, begitu. Dia disempurnakan pada sisi Allah dan pada pandangan manusia juga, dan kemudian Allah menyempurnakan dia pada pandangan manusia. Faham kan? Dia diberi kuasa, ai upaya. Nah, dia diberi kuasa, dia artinya siapapun yang bersifat merendahkan diri, nah itu kan, dia diberi kuasa. Kuasa itu terjemahan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, qudrat. Nah, kalau kita makhluk tidak layak menggunakan istilah kuasa. Nah, istilahnya apa? Upaya, ya, upaya. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala upaya. Ya. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa, upaya mendapatkan kehendaknya. Mendapatkan kehendaknya, keinginannya. Nah, orang-orang yang berada di posisi ini, keadaan ini, nah kita cerita sudah di sana tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya keupayaan. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkannya keupayaan. Keupayaan apa? Untuk mendapatkan kehendaknya, keinginannya. Kehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita diterjemahkan dengan keinginan saja. Nah, sebab itu ada yang kita mau kita dapat, ada yang kita mau tidak dapat, betul kan? Nah, Mizi mau suku. Berapa tahun sudah sampai sekarang tidak dapat. Nah, kenapa? Karena Mizi punya keinginan, bukan kehendak. Kehendak pasti terjadi, keinginan belum tentu, betul kan? Adapun yang pasti terjadi itu milik Allah, bukan milik kita. Betul kan? Nah, itu namanya iradah. Belajar bersifat itu. Ya. Nah, jadi terjemahan pada kita adalah keinginan. Jadi dia diberi keupayaan, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa, upaya untuk mendapatkan kehendaknya, keinginannya. Nah, Allah memberi dia keupayaan untuk mendapat keinginan. Faham tak? Betulkah? Nah, kau baca saja, patah balik. Tengok dalam surat, muka surat berapa? Tengok muka surat 49. Nah, tengok. Cari muka surat 49.
Yang Jawinya, yang Ruminya aku tidak tahu. Nah, aku bacakan ya. Nah, panjang paragrafnya. Baca setengah saja. Di mana? Dialah yang menciptakan kamu dan memelihara kamu dan menjadikan kamu seorang manusia yang sempurna. Janganlah kamu mencari selain dari apa yang diperintahnya dan janganlah kamu katakan sesuatu itu buruk kecuali telah diharamkannya. Apabila kamu telah bersesuaian dengan Allah dan perintahnya, maka seluruh alam akan menghambakan diri mereka kepada kamu. Dan apabila kamu hindarkan apa-apa yang diharamkan Allah, maka semua perkara yang tidak diingini itu akan lari dari kamu, di mana sahaja kamu berada. Allah berfirman, wahai manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Bila aku kata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga jika kamu katakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Nah, ada kan? Apa maksudnya? Nah, maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala meninggikan kita, memuliakan kita di sisinya, nah, kau boleh mendatangkan apapun keinginanmu. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan jadi. Paham tak? Jadi tidak salah kan apa yang sedang kita bincangkan tadi itu, tidak salah, betul. Ya. Jelaskah? Boleh faham tak? Nah. Okey. Jadi itulah maksudnya. Dia diberi keupayaan mendapatkan kehendaknya, keinginannya dalam hal urusan dunia. Dalam hal urusan dunia. Urusan dunia artinya dalam hidupnya. Tahukah? Nah, Walid tidak mau kasih contoh siapa. Kita contohkan kita saja, barakahnya pondok kita. Mau beho ada beho sudah. Aku mana ada duit mau beli beho, tahukah? Aku pinjam duit pondok beli beho satu saja, G saja. Nah, yang lain-lainnya semua aku gunakan apa yang ku ada saja. Adatnya saja. Nah, bukan 3 apa, 4 biji beho, tahukah? 4 biji beho ini akan mendatangkan pulangan kepada pondok kita. 1 bulan sekurang-kurangnya 5-6 ribu, bah. Sekurang-kurangnya. Nah, berarti apa? Berarti pondok kita boleh mengaji terus, bah, kalau aku mati sekalipun. Boleh belajar terus, bah. Faham tak? Itu saja, bah. Jangan tanya kalau aku mati siapa mau mengajar. Nah, nanti Umi mau menikah seorang lagi baru, ustaz baru. Mama mau menikah seorang ustaz baru. Nah, boleh, bah. Apa masalah? Senang saja kan? Perlu pikir susah-susah apa dunia? Nah, dunia kita mau tinggal, bah. Jangan susah-susah. Kan? Nah, itu, perhatikan. Dia diberi kuasa upaya untuk mendapatkan kehendaknya, keinginannya dalam hal urusan dunia. Nah, dalam hal dunia dia mau apa? Nah, Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan. Nah, kita mau lori, datang lori sudah. Betul kan? Nah, lori kita siap sudah. 3 hari datang lori kita sendiri, pondok punya. Orang lagi kasih kita sebiji lori. Nah, siapa punya kerja? Allah SWT punya kerja, apa? Ingat senang tak? Mau. Nah, Walid pun tidak tahu, kasihlah aku sebiji lori. Mana ada orang boleh kasih kita sebiji lori? Betul kan? Paham tak? Begitulah hal-hal yang lain. Dikiaskan. Dikiaskan saja. Nah, kenapa? Kerana Allah memuliakan. Nah, Walid istilahkan Allah memuliakan pondok kita. Nah, hari-hari saja ada orang mau kasih itu, mau kasih ini, mau kasih itu, mau kasih ini. Anak darah pun ada orang mau kasih, bah. Kak Walid tahu tak? Nah, kerana aku tua sudah. Kalau aku muda, aku menikah, bah. Tidak berhenti aku menikah. Lepas menikah aku menikah. Lepas menikah aku menikah. Nah, kerana orang mau kasih aku free saja. Percuma saja. Ambillah anak saya. Ambillah anak saya. Ya betul. Aku jujur saja aku bercakap semua kamu orang dengar. Nah, mamamu pun dengar, Umi pun dengar, semua dengar, bah. Aku jujur saja. Nah, kerana aku tua saja, aku tidak mau, bah. Aku tidak mau sudah. Nah, begitu kan wakil kan? Tapi kalau ada yang mau, aku mau saja. Nah, begitu. Okey, bah. Nah, sebab itu Walid cakap mengaji. Jangan mau sibuk-sibuk bercinta. Jangan mau sibuk-sibuk mengurat anak orang. Jangan sibuk-sibuk mau kacau anak darah orang. Jangan. Aku bilang jangan. Nah, kenapa? Nanti kau selesai belajar. Allah meletakkan kau di posisi kemuliaan. Nah, semua itu jadi apa? Orang datang saja kepada kau. Faham kah, Mizi? Nah, ambillah anak saya ustaz, dia bilang.
Nah, ketika itu, Yana, kau janji sudah. Di sini datang pula orang mau kasih anak. Supaya kau menjadi suami anaknya. Cantik pula bak bidadari. Nah, kau mau tinggal Yana kah? Nah, faham kan? Nah, jadi susah sudah kau. Paham Jul? Nah, Jul bagus bah dia. Setia saja pada yang satu. Si Jetun simpang 3. Macam Walid juga Jul. Walid pun setia pada yang satu juga bah. Ya, satu di sana, satu di sini, satu di sinun. Okey. Urusan dunia dan akhirat katanya. Bahkan urusan akhirat juga Allah permudahkan. Allah. Nah kalau Walid urusan akhirat itu ketika di dunia ini mau mati mudah saja. Ha? Urusan akhirat ya. Urusan akhirat kita tidak tahu. Itu urusan Allah SWT. Tetapi Allah mudahkan. Nah para ulama mentakwilkan bagaimana Allah memudahkan urusan akhirat seseorang hamba di dunia. Bagaimana? Nah jawab para ulama, Allah memudahkan kematiannya dengan husnul khatimah. Nah itu berarti Allah memudahkan urusan akhiratnya. Jelas tak? Jadi sebab itu kita pun mau mati, mau pulang kepada mati, ya mati istilahnya ya. Mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah sebagai kemudahan untuk kita melalui hari akhirat itu. Paham kah? Mau husnul khatimah macam mana kita? Dosa saja seluas 15 padang bola. Ya kan? Dosa saja. Itu, ini. Ya. Orang bilang muda-muda jangan buat maksiat, cukup sudah. Nah kita kembali kepada Allah. Mau buat maksiat juga, Pak. Misalnya. Mau buat salah juga. Itu kan misi kan? Contoh saja, Pak. Nah, akhirnya dosa kita bertimbun-timbun. Banyak. Macam mana mau lepas ini? Tidak ada jalan lain kan? Melainkan kita bertaubat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah yang sempurna. Nah, kita akan belajar nanti ubudiyah yang sempurna. Sambung. Ayat ini. Inilah sifat yang berupa seluruh katanya. Inilah sifat yang berupa seluruh akar dan ranting bagi pokok kesempurnaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya hadis Nabi terkait dengan hadis baginda Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan bahawa Islam itu umpama sepohon pokok, wajar sudah pada semua orang. Ya, riwayatnya riwayat sudah, diriwayahnya pun sudah. Ya kan? Ataupun Nabi mengatakan Islam itu umpama satu bangunan, satu binaan. Nah, ini pun wajar sudah. Nah, sekarang musannif mendatangkan majasnya. Katanya, inilah sifat yang berupa seluruh akar katanya dan ranting bagi pokok kesempurnaan taat. Nah, kiasannya macam ini. Kiasannya. Bila kita bercakap tentang sepohon pokok yang bagus, nah kita bercakap dari akarnya, kan? Begitu. Bolehkah? Ha? Bolehkah? Mana aku tahu kah? Ha? Betulkah? Nah, biarlah betul tidak betul pun aku bukan pelukis. Ya, betul kan? Ini akarnya, bahagian yang tenggelam di dalam bumi ini bilang akarnya. Dengan nah ini sepohon pokok. Dan Nabi mengkiaskan agama pun di sini juga kan. Nah, yang ini iman, yang berada di bawah ini iman, bermula daripada biji benih yang menumbuhkan akar ini iman. Kemudian menumbuhkan sepohon pokok yang indah, ya, sampai di sini Islam. Ya. Kemudian natijah daripada sepohon pokok, hasil daripada sepohon pokok itu apa? Kalau pokok durian, nah duriannya, buahnya kan? Nah buahnya. Buah durian macam mana? Durian. Duri. Nah ini durian. Adalah 3 biji. Hah? Rambutan. Rambutan banyak biji, wah ini 3 biji saja. Nah, nampak bah 3 biji. Nah inilah hasil inilah, ya ini ya, dibilang ihsan. Okey. Jadi lengkap sudah iman, Islam, ihsan. Betul? Ya.
Paham nggak? Nah, inilah hasil dari iman campur dengan Islam, nah akan menatijahkan ihsan, menatijahkan tingkah laku yang baik. Ini kan? Paham nggak? Nah, itulah yang dicoba dinyatakan oleh mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Itulah maksudnya. Inilah sifat yang berupa seluruh akar dan ranting bagi pokok kesempurnaan taat kepada Allah SWT. Artinya, taat kepada Allah SWT diibaratkan, dimajaskan seperti sepohon pokok yang baik. Nah, inilah pokok yang baik. Contoh, kan? Akarnya bagus, kemudian menumbuhkan batang, ranting, dahan, semuanya bagus, dan akhirnya mengeluarkan buah yang bagus. Nah, begitu. Paham nggak? Nah, itulah majasnya. Nampak? Jadi, apa yang mau dimaksudkan oleh mursyid kita? Jadi, dia mau maksudkan apa? Itulah kesempurnaan taat kepada Allah. Apa? Sifat rendah diri kita. Ihsan itu kan? Ihsan, merendah diri itu berada di dalam ihsan. Nah, paham nggak? Nah, sifat merendah diri itulah merupakan kesempurnaan daripada agama. Kesempurnaan daripada taat. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Kita jumpa nanti. Dan ini juga menolong menaikkan si hamba itu ke peringkat makam. Dan ini juga yang kita bilang merendah diri tadi. Ini juga merendah diri, sifat merendah diri, menolong menaikkan si hamba itu ke peringkat makam. Makam diterjemah lagi station, ya. Orang-orang yang saleh. Nah, naik kita. Ini juga akan menyebabkan kita naik daripada sini kepada di sini saleh kan? Di sini salihin, di sini syuhada, di sini siddiqin. Nah, ini semua istilah Quran, ya. Menolong kita naik sampai kepada saleh. Nah, sifat merendah diri. Dari sini kita naik ke sini. Nah, mungkin kita dari sini juga. Ya, ikut nafsu, ikut iblis, syirkah, kafir. Mungkin kita daripada sini, Pak. Naik ke sini. Dari sini naik ke sini. Sini naik ke sini. Sini naik ke sini. Dan sini naik lagi ke sini. Ya, yang akhirnya naik kepada saleh. Betul? Faham tak? Nah, Allah menaikkan kita begitu. Kita tidak boleh menaikkan kita sendiri, Pak. Mana mungkin kita boleh menaikkan kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya apapun. Nah, boleh taat kita dengan pertolongan Allah. Jika Allah tidak menolong kita, bangkil, kita maksiat saja terus. Tahu tak? Hari-hari kita geram saja tengok orang perempuan. Betul kan? Nah. Betul kan, Ahmed? Ya, betul. Anjung, betul kan, Anjung? Okey. Jadi, mana. Dan ini juga menolong menaikkan si hamba itu ke peringkat makam, yakni station orang-orang yang saleh, yang reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh, nah di mana sifat orang saleh itu antara lain adalah reda dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesusahan dan kesenangan. Dalam kesusahan dan kesenangan, dan inilah kesempurnaan wara' katanya. Ya. Dan inilah kesempurnaan wara'. Bagian daripada sifat orang-orang saleh, ya. Bagian daripada sifat orang-orang saleh adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' artinya menjaga diri daripada terlibat dengan yang haram maupun yang syubhah. Nah, itu wara'. Nah, yang haram saja dia menolak. Dia jauhkan diri, lari jauh-jauh, tidak mau yang haram. Nah, termasuk yang syubhah, bukan haram saja, bahkan yang syubhah. Nah, itu wara'. Jelas? Nah, ada sedikit penerangan lagi. Ada penerangan lagi tentang apa? Tentang merendah diri ini. Nah, kata musannif lanjut. Dalam keadaan merendahkan diri itu, si hamba itu hanya nampak kelebihan orang lain. Di mana apabila sifat rendah diri itu ada pada seseorang hamba, nah dia tidak akan nampak kelebihan itu pada dirinya. Dia akan nampak kelebihan itu pada orang lain. Faham tak? Faham tak begitu? Nah. Dan dia berkata, nah ketika dia nampak kelebihan pada orang lain, dia berkata. Nah ini ayat saja ya, majaz untuk melihat, majaz untuk memberi kita kefahaman. Nah dia berkata, barangkali orang itu lebih baik daripada aku pada pandangan Allah dan lebih tinggi kedudukannya. Nah dia akan berkata begitu. Apabila dia lihat orang lain, ya, dia akan memandang orang lain itu lebih bagus daripadanya. Dia akan memandang
orang itu lebih baik daripadanya di sisi Allah, ya, daripada diri dia sendiri. Nah, dia biasanya memandang begitu. Paham kah? Nah, itu sifat orang yang merendah diri. Ya kan? Nah, Walid tengok Mizi lebih baik dari Walid. Walid tengok Anjung pun lebih baik dari Walid juga. Tengok Bangkil pun serupa, lebih baik dari Walid. Nah, kenapa? Karena masih muda. Kan? Masih muda, taat sudah. Masih muda, bersifat dengan wali Allah sudah. Nah, masih muda. Nah, kau ketawa kenapa, Jul? Nah, kau saja yang tahu kan? Wah, sahabat karib kau. Paham tak? Nah, begitu. Paham? Jadi, orang yang mempunyai sifat rendah diri, nah dia melihat orang lain lebih baik daripadanya. Khususnya dalam urusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Okey, paham kah? Okey. Jika orang itu orang kecil, nah jika orang itu orang kecil, kecil di situ maksudnya lebih rendah daripadanya. Ya, kecil di situ maksudnya lebih rendah daripadanya. Contohnya, ya Mizi melihat orang lain yang lebih kecil daripadanya. Mungkin lebih muda daripada dia kah, lebih senior daripada dia kah, lebih junior daripada dia kah, begitu kan? Paham tak? Nah, itu orang kecil maksudnya. Jika orang itu kecil, si hamba Allah berkata, nah si hamba Allah yang mempunyai sifat rendah diri akan berkata, orang ini tidak bersalah kepada Allah, tetapi aku yang bersalah. Nah, dia lebih melihat salahnya, bukan salah orang kecil itu. Paham tak? Oleh itu, tentu saja dia lebih baik daripada aku. Nah, artinya dia akan melihat bahawa orang kecil itu lebih baik daripadanya. Faham tak? Nah, macam Walid sebutkan tadi, Pak. Walid lihat Mizi. Nah, walaupun kesalahan-kesalahan zahiriahnya itu besar. Nah, Walid memandang bahawa dia lebih baik dari Walid, Pak. Nah, Walid memandang begitu. Sama saja. Walid memandang Anjung juga. Anjung lebih baik dari Walid, Pak. Ya. Memandang Amit pun lebih baik dari Walid juga. Memandang rantau pun lebih baik dari Walid juga. Memandang Jul pun lebih baik dari Walid juga. Memandang Bangkil pun lebih baik dari Walid juga. Nah, begitu, Bang. Ya. Kenapa? Karena mereka masih muda, gitu kan? Walaupun bersalah, tapi masih muda, punya kesempatan yang banyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Walid yang salah, mana ada kesempatan lagi? Gitu kan? Dosa saja. Kesempatan mau bertaubat, kesempatan mau minta ampun, kesempatan untuk berbuat amal baik, kurang sudah. Nah, maka sebab itulah Walid nasihatkan kepada kamu orang yang muda-muda ini. Nah, ambil kesempatan ini untuk berbuat baik. Jangan buat yang salah. Nah, begitu. Faham tak? Nah. Jika orang itu orang besar, nah jika dia bercakap dengan orang besar, maksud besar itu punya kedudukan lebih tinggi daripadanya, dia berkata, orang ini telah menghambakan dirinya kepada Allah sebelum aku berbuat demikian. Nah, jadi dia tetap dalam keadaan merendah diri. Nah, dia merasakan orang ini, orang yang lebih besar daripadanya, lebih tua daripadanya, orang ini buat ibadat lama sudah kepada Allah. Sedangkan aku baru saja mau buat ibadat. Nah, jadi seluruh pandangannya tetap dalam keadaan merendah diri. Faham tak? Nah, begitu. Jika si hamba itu melihat seseorang yang alim, nah jika dia melihat orang alim, ia berkata, orang ini telah diberi apa yang tidak sampai kepadaku. Dan ia telah mendapat apa yang aku tidak dapat. Dan ia tahu apa yang aku tidak tahu. Dan dia bertindak menurut pengetahuan. Nah, begitu caranya. Dia merendahkan diri pada orang yang ada ilmu, orang alim, begitu. Faham kan? Nah, dia merasakan, Masya Allah, Allah beri dia ilmu. Dia sampai apa yang aku tidak sampai. Dia tahu apa yang aku tidak tahu. Berarti dia lebih mulia kepada Allah SWT daripada aku. Nah, begitu. Faham kan? Nah, ini. Nampak? Kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang kesedaran orang yang merendah diri. Dalam arti kata yang lain, orang yang mempunyai sifat merendah diri, punya kesedaran diri yang sangat tinggi. Nah, begitu. Okey, lanjut. Jika orang itu orang jahil, nah jika dia berdepan dengan orang jahil, maka si hamba Allah itu akan berkata, orang ini engkar kepada Allah dalam jahilnya. Dalam jahilnya. Tetapi aku engkar padahal aku berilmu. Nah, dia akan berkata begitu pula. Jadi bila dia berdepan dengan orang jahil,
maka dia berandaian bahawa orang itu engkar kepada Allah kerana dia jahil, kerana dia tidak tahu. Sedangkan aku ini tahu, masih engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu kesedaran. Aku tidak tahu apakah akhirnya aku dan apa pula akhirnya dia. Sedangkan akhirnya aku bagaimana, akhirnya dia bagaimana, aku tidak tahu. Nah, di sana langsung mereka tidak blame, faham tak? Mereka tidak mengutuk, menghina orang-orang yang mereka pandang. Nah, itu sifat orang yang merendah diri. Bahkan mereka sering memuliakan orang yang mereka pandang, apapun keadaan orang itu. Faham tak? Nah. Jika dilihatnya orang kafir, nah bagaimana pula jika dia memandang orang kafir? Ia berkata, aku tidak tahu, mungkin dia menjadi seorang muslim dan akhir hayatnya dalam kebaikan. Tetapi mungkin aku menjadi kafir dan berakhir dalam kejahatan. Nah, begitu pandangannya terhadap orang kafir. Ya. Aku tidak tahu, mungkin akhir nanti dia jadi muslim, jadi lebih baik daripada aku. Sedangkan aku sendiri pun tidak tahu macam mana aku. Mungkin aku nanti rosak dan sebagainya. Nah, itu pandangan orang yang mempunyai sifat rendah diri. Sentiasa memandang orang lain lebih baik daripadanya. Sentiasa memandang orang lain lebih bagus daripadanya. Sentiasa memandang orang lain lebih elok daripadanya. Faham tak? Nah, begitu. Lalu kata musannif, komentar musannif, inilah pintu kasih sayang, katanya. Inilah pintu kasih sayang, dhabitkan ya, sunnah baginda Nabi SAW yang besar. Inilah pintu kasih sayang, sunnah baginda Nabi SAW yang besar. Di mana baginda Nabi sangat kasih kepada umatnya, sayang kepada umatnya. Dia menangis di malam hari ketika umatnya tidur lena, meminta kepada Allah SWT keampunan ke atas umatnya, khususnya kita, umat di kemudian hari. Nah, 1400 tahun dulu Nabi merayu sudah kepada Allah SWT mengampunkan kita dosa umatnya. Faham tak? 1400 tahun dulu Nabi merayu sudah, minta ampun sudah kepada Allah SWT. Ya Allah ampunkanlah Fas, ya Allah ampunkanlah Atul, ya Allah ampunkanlah Mimi, ya Allah ampunkanlah Lina, ya Allah ampunkanlah Sofia, ya Allah ampunkanlah fulan. Dalam bentuk yang umum, ya Allah ampunkanlah umatku. Nah itu, 1400 tahun dulu. Faham tak? Kenapa? Kerana Nabi sangat kasih, sangat sayang kepada umatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina. Nah, salawatlah kepada Nabi. Ya. Berilah kasihmu, tumpahkanlah kasihmu kepada Nabi SAW. Meskipun dia berpisah dengan kita 1400 tahun lebih sudah. Kerana kasihnya kepada kita. Nah, kita perlu membalas kasihnya. Fahamkah? Dengan bersalawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Inilah pintu kasih sayang, sunnah baginda Nabi kita SAW. Dan katanya, dan takut, yakni kepada Allah. Tanda takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tanda takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan kita memandang tidak elok kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dia berada dalam keadaan tidak elok. Faham tak? Nah, dia berada dalam keadaan tidak elok, nah kita kasih tahu ini tidak elok, ini tidak bagus. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Bukan kita memandangnya buruk. Jelas kan? Memandangnya dengan kehinaan, bukan. Itu bukan kaedah baginda Nabi kita SAW. Jelas kan? Nah, begitu. Jadi, bagaimana? Nah, jadi katanya, dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, hak menghukum itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita belajar sudah ya. Kita belajar sudah sifat, paham tak? Kita belajar sudah dari sudut sifat. Nah, sifat apa? Sifat apa ya? Kita adalah alat. Nah, kita belajar itu kan. Makhluk, semua makhluk adalah alat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Nah, kita belajar sudah semua itu. Allah jadikan orang yang buruk sebagai alat untuk menunjukkan kepada kita baik itu apa. Betul? Allah menjadikan orang yang baik untuk menunjuk, menjadi alat kepada orang yang melakukan keburukan baik itu apa. Paham tak? Paham tak? Nah, itu. Jelaskah? Nah, jadi orang yang buruk keadaannya melihat
mengambil contoh daripada orang yang baik keadaannya. Orang yang baik keadaannya melihat dan mengambil contoh daripada orang yang buruk keadaannya. Nah, secara kesimpulannya Allah menjadikan sekalian makhluk ini sifat ataupun alat baginya. Betul? Nah, justru itu kita mengambil kaedah baginda Nabi SAW, jangan kita menghinakan. Ya, jangan kita menghinakan. Nah, jika kita mau menunjukkan, nah tunjukkanlah jalan. Bukan menghinakan. Gitu kan? Sahabat, apa yang kau lakukan ini adalah salah dan akan memudaratkanmu di dunia dan di akhirat. Justru kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu bunyi ayat bukunya. Ayat bukunya, paham kah? Nah, ayat buku. Nah, kalau ayat sembangnya mungkin macam lain. Berhenti Bamizi, jangan buat kerja begini Bamizi. Cukup sudah, nanti kau mati nanti macam mana. Yuk kita kembali kepada Allah SWT. Anjung, cukup sudah kerja begini. Jangan buat kerja begini Anjung. Ini dosa, nanti mengheretmu kepada sengsara, dosa dan sebagainya. Sudah, kembali kepada Allah SWT. Cukup sudah Hamid. Nah, begitu baca ayat sembangnya kan? Betul kan? Begitu kan? Itu kalian tahu. Nah. Jadi kalau kau sembang dengan orang, kau sembang macam buku tadi kah? Tidak kan? Nah, itu terserah kita. Okey. Dan inilah kata musannif, dan inilah yang perlu katanya. Dan inilah yang perlu. Apa maksud perlu? Mesti ada pada kita. Ya. Dan inilah yang perlu. Ai ada pada diri kita. Nah, sifat ini perlu. Ya. Perlu ada pada diri kita. Dan katanya, inilah yang perlu kekal pada hamba-hamba Allah. Nah, inilah, sifat inilah yang perlu kekal. Nah, perlu kekal berarti tetap. Bukan kekal, kekal bukan di sini bukan berarti selamanya. Kekal berarti tetap pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Mau baca kasih habiskah? Ha? Sikit lagi ya, mau kasih sampai dia punya endingnya. Oleh yang demikian, apabila si hamba Allah itu telah menjadi seperti yang tersebut di atas itu. Nah, jika kita menjadi seperti yang tersebut di atas. Apa? Hamba yang merendah diri. Nah, itu. Ya. Hamba yang seperti di atas itu, di atas ai hamba yang merendah diri. Nah, kita jadi betul. Kita sampai kepada peringkat hamba yang betul-betul merendah diri. Seperti mana ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Atau sekurang-kurangnya seperti mana yang kita nyatakan di atas teks kitab kita. Allah akan memeliharanya. Allah akan memeliharanya. Memelihara ai menjaganya. Dari mara bahaya. Allah akan memeliharanya dari mara bahaya. Mara bahaya apa? Yang merosakkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nomor satu. Ya. Allah akan memeliharanya daripada hal-hal yang merosakkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tidak ada bahaya yang lebih besar dalam fahaman kerohanian melainkan sesuatu yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah. Dan akan dinaikkan tarafnya ai maqam. Tarafnya ai maqam. Dan akan dinaikkan tarafnya ai maqamnya sebagai orang yang berdampingan. Sebagai orang yang berdampingan. Nah, berdampingan ai sempurna. Sempurna hubungan. Ya. Sebagai orang yang berdampingan ai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan menaikkan, mengangkat taraf kita, mengangkat makam kita menjadi hambanya yang sempurna hubungan dengan Dia. Padahal itu matlamat kita sudah. Itu matlamat kerohanian kita sudah. Itulah yang dicari oleh orang-orang yang beriman. Gitu kan? Nah. Dan katanya, dan menjadi orang pilihannya. Sekaligus menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ai orang yang terpilih. Ya. Dan nanti kita belajar dalam kitab lebih besar, antaranya adalah Adabun Nufus. Nah, dalam ini pun ada. Dalam Fathur Rabbani pun ada. Diperjelaskan kepada kita maksud orang pilihan Allah. Ya.
dan menjadi orang pilihannya atau menjadi hamba-hambanya yang terpilih, ya, di mana hamba-hamba Allah yang terpilih itu akan diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, ya, yang tidak ada pada semua orang. Jelaskah? Okey. Dia menjadi rakan Allah. Nah, di mana apabila dia berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi rakan Allah. Dia menjadi rakan Allah. Nah, rakan berarti gambaran kehampiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan musuh iblis, dan menjadi musuh kepada iblis. Apabila menjadi rakan Allah berarti musuh kepada iblis. Jika tidak menjadi rakan Allah, kita menjadi rakan iblis dan musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi sebab itu wali nasihatkan Mizi, ya, nasihatkan Anjung, nasihatkan Amit, jangan kita menjadi musuh Allah. Biarlah kita menjadi musuh iblis. Ya, jangan kita bersekongkol dengan iblis dan bermusuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu, Pak. Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat kita kepada kemuliaan. Tidak begitu, Mizi? Ha? Nah, masya-Allah. Kemudian katanya di sinilah pintu rahmat. Nah, di sinilah. Apa di sini? Di merendah diri itulah, ya. Di merendah diri itulah pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini kebanggaan dan kesombongan diri hancur sirna, katanya. Di sinilah. Di sini apa? Di merendah diri. Di sifat merendah diri itulah kebanggaan dan kesombongan diri kita hancur sirna. Hancur sirna artinya hancur lebur. Perkataan sirna ini perkataan Indun. Kan? Pak Kiai? Nah, betul. Perkataan Indun kan? Nah, hancur lebur. Sirna ai lebur. Nah, di sinilah kebanggaan. Nah, kebanggaan itu satu penyakit. Betul kan? Dan apa lagi? Kesombongan. Nah, kesombongan itu satu penyakit rohaniah kita. Nah, akan hancur sirna dan lebur. Nah, berarti hancur terus. Selama mana kita merendah diri dengan Allah, dengan agama, dengan sesama makhluk. Nah, nantinya kesombongan, kebanggaan kita itu akan hancur. Akan musnah daripada diri kita. Rasa ketinggian diri dalam hal agama, ya, rasa ketinggian diri dalam hal agama, keduniaan dan kerohanian hilang musnah. Bahkan ya, bukan setakat kebanggaan dan kesombongan itu akan hancur musnah. Rasa ketinggian diri dalam hal agama. Nah, rasa hebat, rasa alim, rasa bagus, rasa wara', rasa segala rasa yang mungkin ada di dalam diri kita terkait dengan agama pun akan hilang. Nah, ini juga rasa yang salah, ya. Jangan kita tahu sikit kita rasa kita alim besar sudah. Jangan kita beramal sikit kita rasa kita waliullah sudah. Ya. Jangan kita berwirid sikit kita rasa macam kita ahli zikir sudah. Nah, ini antara penyakit-penyakit orang agama, paham tak? Nah, ini pun perlu keluar daripada kita. Ya. Jadi katanya, rasa ketinggian diri dalam agama, keduniaan, nah begitu juga rasa ketinggian diri dalam keduniaan, hal-hal dunia, rasa hebat saja aku ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, rasa hebat saja, nah itu semua. Dan kerohanian, begitu juga rasa tinggi dalam kerohanian, hilang musnah, semuanya akan hilang dengan sifat rendah diri itu. Faham tak? Kemudian kata musannif, inilah pati kehambaan. Nah, sampai sudah kita ke puncak. Inilah pati. Bukan pati pendatang tanpa izin. Inilah pati air rahsia. Nah, inilah pati air rahsia. Rahsia kehambaan. Nah, kita belajar sudah. Sampai di sini lazim sudah kita istilah ini. Ya. Inilah rahsia kehambaan. Nah, istilah kehambaan itu kalau diarabkan apa? Ubudiyah. Ubudiyah itu apa maknanya, Mimi? Oh, pandai Bang Mimi.
Tapi aku tidak dengar suaranya. Dari segi merasakan kehambaan. Nampak sudah? Ya. Ubudiyah adalah keterikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi kehambaan. Nah, kau merasakan yang diri kau hamba. Nah, itu. Ya. Dan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala kehambaan itu. Nah, kehambaan, nah itu istilahnya kehambaan kan? Okey. Inilah pati air rahsia kehambaan. Apa kehambaan? Terikatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Atau penyembahan. Nah, kemarin ku tanya sudah, sembah itu apa maknanya? Ya. Jangan kita mau mati sudah pun tidak tahu apa makna sembah. Jadi selama ini apa yang kita lakukan? Kita lakukan dalam keadaan kita tidak faham. Nah, itu satu kesalahan kan? Nah, ada jawaban nggak sudah sembah itu apa? Hah? Ada jawaban nggak? Ada? Nah, Jul tunjuk Mizi. Mizi tunjuk Rantau. Rantau tunjuk Jul. Nah, siapa? Nah, apa Rantau? Nah, jadi penyerahan, pengabdian, penyembahan juga kau sebutkan. Nah, istilahnya apa? Satu istilah saja. Nah, istilahnya adalah ubudiyah. Penyembahan adalah ubudiyah. Sembah adalah ubudiyah. Nah, itu saja. Yang kamu orang pening-pening makan Panadol habis 2 papan, 3 papan buat apa? Jangan bodoh, bah. Nah, sekarang dapat sudah cluenya. Sembah itu adalah ubudiyah. Ubudiyah itu adalah ikatanmu sebagai hamba dengan Tuhanmu sebagai Tuhan. Nah, jelas sudah. Itu saja, bah. Okey? Nah, bawa sampai mati pun sah, bah itu. Itu sah. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas kan? Nah, jangan sampai sembah pun tidak tahu, bah. Nah, sebut sudah. Inilah pati air rahsia kehambaan atau penyembahan. Yang pusing pergi adalah ubudiyah, betul? Ya, pusinglah kemanapun. Ubudiyah. Dan makna ubudiyah itulah menjelaskan erti sembah. Jelas? Nah. Atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Tidak ada yang lebih baik dari ini, ai ubudiyah. Ai kehambaan atau ubudiyah. Tidak ada. Ya. Dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih baik daripada ubudiyah ataupun kehambaan. Jelas sudah tu? Dengar ya? Faham ya? Nah, tidak ada lebih baik dari itu. Jadi kau solat, bagus. Apakah solatmu dengan ubudiyah? Ya, jika solatmu dengan ubudiyah, ya kau bagus. Apakah kau puasa? Ya bagus. Apakah puasamu dengan ubudiyah? Jika kau puasa dengan ubudiyah, ya bagus. Tapi jika puasamu tidak dengan ubudiyah, nah itu adi saja. Itu puasa adat. Jika solatmu tidak dengan ubudiyah, nah solatmu adi saja. Itu solat adat. Faham tak? Nah, artinya ubudiyah itulah kesempurnaan. Jelas sudah? Nah, sekarang tengok literal ayatnya ya. Akhir ayat ini katanya, inilah pati air rahsia kehambaan ayat ubudiyah atau penyembahan Nah, penyembahan itu ikatan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Sekalipun namanya zikir, sekalipun namanya salat, sekalipun namanya haji, sekalipun namanya umrah, sekalipun namanya korban, sekalipun namanya kau bagi semua harta kau yang ada di dunia ini, Afghanistan, Turkistan, Sudan, apa tan lagi. Nah, kau kasih semuanya, itu tidak lebih baik daripada ubudiyah. Faham tak? Jelaskan sudah itu? Nah, melainkan apa yang kau lakukan, besar atau kecil, dengan ubudiyah. Nah, itulah yang membaikkan. Betul? Faham tak?
Kemudian kata musannif, dengan tercapainya peringkat ini, wallahu a'lamu bissawabihi au kama qala. Nah, malam ini kita satu kitab ini saja, Pak. Tidak sempat Mukasyafatul Qulub. Oleh tidak mau tergantung ayat itu, nanti kamu orang tidak faham, mau sambung besok kau tidak faham, lupa sudah. Nah, jadi hari ini Walid pertegaskan semuanya, kasih habis. Nah, insyaAllah kita tinggal 1-2 syarah lagi kah? Nah, 1 syarah, 78 sudah kan? Nah, 2 lagi, Pak. 79 saja yang ada pengajaran, 80 tidak ada. 80 kita baca sekali lalu saja, habis. 80 itu apa, sinopsis saja. Nah, berarti khatam sudah kitab, satu kitab. Kalau tradisi kami pondok dulu, khatam kitab kita buat kenduri, Pak. Setiap khatam satu kitab kita buat kenduri. Tradisi pondok dulu. Nah, pondok sekarang tidak perlu kenduri-kenduri, Pak. Janji mau mengaji saja. Ha? Khatam kitab, sambung terus jalan kitab lain. Tapi ada orang yang akan baca ya ini. Nanti siapa-siapa yang akan baca balik semula. Nah, lagi satu Walid mau pesan kamu orang ya. Orang yang mengikut sistem kita, sistem pengajian kita ya. Walaupun kita tangguh dari segi peperiksaan dan sebagainya. Nah, satu orang perlu cari sekurang-kurangnya ya 3 syarahan. Sinopsiskan, tulis sinopsisnya atas kertas dan tulis sinopsisnya atas kertas sebagai tugasan. Nah, itu tugasannya. Sekurang-kurangnya 3 syarah. Abaikan syarahan pertama, abaikan syarahan kedua, abaikan syarahan ketiga, keempat. Dan kelima bermula dengan syarahan yang ke-6. Okey? Nah, aku tahu perangai kamu orang. Aku guru, bah. Dalam poketku saja. Poket belakang tepi punggung taikku saja, tahukah? Kamu orang punya otak itu. Nah, jadi tugasan itu bermula daripada syarahan yang ke-6. Satu orang pilih 3 syarahan. Ya. Dan jika kulihat sama saja nanti ku buang. Tidak terima pemarkahan itu. Nah, berbeza. Satu orang 3 syarahan. Nah, pilih. Dan sinopsiskan 3 syarahan itu dan berikan penjelasan. Tugasannya. Nah, ini tugasan kedua. Ingat ya. Tugasan pertama kamu orang zero semua orang. Semua orang zero. Nah, ini tugasan kedua. Ada 3 tugasan yang perlu diselesaikan. Okey, habis sudah. Ada pertanyaan? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khil fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.